Wanita ini dihina di pesawat karena berpakaian sederhana di kelas bisnis. Namun saat pesawat mendarat, semua orang kaget saat melihat mobil mewah menjemputnya. Bahkan pilot sendiri sampai ikut turun memberikan hormat. Apa yang sebenarnya terjadi? Sinta melangkah ke dalam kabin pesawat dengan langkah tenang, tetapi kehadirannya justru mencolok dengan cara yang berbeda. Tidak ada pakaian mewah atau aksesori mencolok yang menghiasi dirinya. Ia hanya mengenakan kaos polos abu-abu yang sedikit longgar, celana jeans yang tampak sudah sering dipakai, dan sepatu kets sederhana. Rambutnya dikuncir rendah tanpa banyak usaha untuk menatanya. Di tangan kanannya, ia memegang boarding pass yang sedikit terlipat dan sebuah tas kanvas yang terlihat mulai pudar warnanya. Saat ia berjalan menyusuri lorong pesawat, beberapa penumpang kelas bisnis mulai melirik ke arahnya. Sebagian dari mereka menatap dengan ekspresi terkejut, seakan mempertanyakan bagaimana seseorang dengan penampilan sesederhana ini bisa duduk di kelas bisnis. Beberapa di antara mereka bahkan berbicara pelan, tetapi cukup jelas bagi Sinta untuk menangkap nada skeptis dalam suara mereka. Namun, ia tetap melangkah dengan percaya diri, tidak terpengaruh oleh tatapan tersebut. Setelah menemukan kursinya, ia tersenyum kecil kepada pria parubaya yang duduk di sebelahnya. "Permisi," ucapnya sopan sebelum mengangkat tasnya untuk dimasukkan ke dalam kompartemen atas. Pria itu sedikit bergeser, menatapnya sekilas sebelum akhirnya mengangguk. "Silakan," jawabnya singkat. Ekspresinya sedikit ragu sejenak sebelum kembali pada majalah yang sedang ia baca. Sinta duduk dengan nyaman, lalu mengeluarkan buku catatannya. Tangannya mulai mencoret-coret sesuatu dengan ekspresi serius. Namun, dari sudut matanya, ia bisa melihat beberapa tatapan masih tertuju padanya. Di seberang lorong, seorang wanita muda dengan mantel bulu membisikkan sesuatu kepada pria di sebelahnya. "Kamu lihat dia? Kenapa dia duduk di sini?" bisiknya. Suaranya setengah berbisik tetapi cukup jelas bagi Sinta. Pria di sampingnya melirik Sinta sekilas. "Mungkin dia dapat upgrade gratis atau salah masuk kelas," katanya dengan nada meremehkan. Sinta menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia hanya menarik napas pelan dan tetap fokus pada catatannya. Sementara itu, di lorong kabin, seorang pramugari bernama Dinda berjalan cepat, memeriksa setiap kursi dengan cermat. Saat melewati Sinta, langkahnya tiba-tiba melambat. Ia menyipitkan mata, mengamati penampilan Sinta sejenak. Tidak ada yang salah secara teknis, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Dinda berhenti, lalu mendekati Sinta. "Permisi, boleh saya lihat boarding pass Anda?" tanyanya dengan nada profesional, meskipun ada sedikit ketegangan dalam suaranya. Sinta mendongak, sedikit terkejut, tetapi tetap tenang. Dengan gerakan santai, ia merogoh boarding pass dari dalam tasnya dan menyerahkannya sambil tersenyum kecil. "Tentu saja, ada masalah." Dinda menerima tiket itu dan menelitinya dengan cermat. Dahinya sedikit berkerut saat memeriksa detailnya. Ia melirik Sinta, lalu kembali melihat tiketnya. "Ini untuk kelas bisnis, kan?" tanyanya, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada kesalahan. "Benar," jawab Sinta dengan nada mantap. Dinda masih tampak ragu. Ia menimbang-nimbang sesuatu dalam pikirannya. Ekspresi di wajahnya jelas menunjukkan ada sesuatu yang membuatnya bimbang. Akhirnya, ia mengembalikan tiket itu kepada Sinta. "Terima kasih. Selamat menikmati penerbangan Anda." Sinta menerima kembali tiketnya, lalu hanya mengangkat bahu kecil sebelum kembali menulis. Namun, ia bisa merasakan tatapan Dinda masih tertuju padanya saat pramugari itu berbalik dan berjalan menuju rekannya. Dinda berbisik pelan dengan seorang pramugari lain, sementara sesekali melirik kembali ke arah Sinta. Ada sesuatu yang membuatnya terus bertanya-tanya. Sinta menghela napas perlahan, menyadari bahwa ini mungkin baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa menit kemudian, Dinda kembali menghampiri Sinta dengan ekspresi yang lebih serius. Sorot matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar pemeriksaan rutin. Sinta yang sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres menutup bukunya perlahan, lalu menatap Dinda dengan penuh pertimbangan. "Maaf, tapi saya perlu memverifikasi sesuatu. Bisakah Anda ikut dengan saya sebentar?" kata Dinda dengan nada yang lebih kaku. Sinta menaikkan alis, menatap Dinda dengan tatapan tajam namun tetap tenang. "Verifikasi apa, kalau boleh tahu?" tanyanya. Suaranya datar, tanpa sedikit pun memperlihatkan emosi. Dinda tetap berdiri tegak, tampak ragu untuk menjawab. "Silakan ikut saya sebentar," ujarnya lebih tegas. Kali ini seperti perintah. Sejenak,
Keheningan menyelimuti mereka berdua. Beberapa penumpang mulai mencuri dengar. Bisik-bisik kecil mulai terdengar dari berbagai arah. Sinta menghela napas pelan, lalu bangkit dari kursinya tanpa protes. Ia merasa beberapa pasang mata mengawasi pergerakannya dengan penuh rasa ingin tahu. Saat berjalan mengikuti Dinda menyusuri lorong pesawat, tatapan penumpang lain semakin terasa menusuk. Beberapa orang terlihat berbisik satu sama lain, menebak-nebak apa yang sedang terjadi. "Kamu lihat itu?" "Iya." "Kenapa pramugari itu menegurnya lagi?" "Mungkin dia salah masuk kelas." Sinta mengabaikan suara-suara itu. Namun, telinganya menangkap semuanya dengan jelas. Ia bisa merasakan ketegangan yang mulai melingkupinya. Tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya rasa penasaran yang kini menguasai pikirannya. Setelah sampai di dapur kecil di bagian belakang kabin, Dinda berhenti dan berbalik menghadap Sinta. Ia menyilangkan tangan di depan dadanya. Ekspresinya penuh pertimbangan. "Ada kesalahan dalam sistem pemesanan. Saya harus meminta Anda pindah ke kelas ekonomi," katanya akhirnya. Sinta menatapnya lama, tidak langsung merespons. Matanya menelusuri wajah Dinda seakan mencari kebenaran dari ucapannya. "Kesalahan seperti apa?" tanyanya. Nadanya terdengar lebih tajam dari sebelumnya. Dinda menghela napas, tampak semakin gelisah. "Saya sudah memeriksa ulang. Saya rasa kursi ini tidak tepat untuk Anda. Anda harus pindah ke kabin ekonomi." Sinta menyipitkan matanya. "Rasa? Anda rasa kursi ini tidak tepat untuk saya?" Itu bukan jawaban yang meyakinkan. Suaranya tenang, tapi nada bicaranya jelas menunjukkan ketidakpuasan. Dinda tampak tidak nyaman. "Saya hanya menjalankan prosedur, Ibu. Kami harus memastikan bahwa setiap kursi ditempati sesuai dengan aturan maskapai." Sinta menyilangkan tangannya. "Saya ingin tahu, kesalahan sistem seperti apa yang membuat saya harus turun ke kelas ekonomi? Saya punya tiket yang sah. Saya membayarnya. Saya duduk di kursi yang sesuai dengan tiket saya. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dinda menggigit bibirnya. "Saya tidak bisa memberikan detail lebih lanjut, tetapi saya minta Anda bekerja sama." Sinta mendengus pelan. "Bekerja sama untuk sesuatu yang bahkan Anda sendiri tidak bisa jelaskan dengan baik? Apakah Anda memperlakukan setiap penumpang dengan cara seperti ini? Atau saya hanya mendapat perlakuan istimewa?" Dinda tetap diam, tetapi ekspresinya semakin tegang. "Jika Anda menolak, saya harus melaporkan ini ke atasan saya dan mungkin melibatkan keamanan." Sinta menatapnya lama. Udara di antara mereka terasa semakin menekan. Akhirnya, sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya. "Tentu, kalau itu yang terbaik untuk Anda," katanya dengan nada penuh ironi. Ia lalu berbalik, melangkah kembali ke kursinya dengan tenang, mengambil tasnya tanpa sedikit pun menunjukkan kepanikan. Ia sadar bahwa semua mata di pesawat kini tertuju padanya. Seorang pria tua di barisan depan menatapnya dengan raut penasaran, sementara seorang wanita muda berbisik kepada pasangannya. Saat ia melewati lorong menuju kabin ekonomi, penumpang lain masih terus memandangnya dengan rasa ingin tahu. Tatapan mereka seperti menusuk, mencoba mencari tahu siapa dia dan apa yang sedang terjadi. Dinda masih berdiri di tempatnya, memperhatikan langkah Sinta yang semakin menjauh. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini belum selesai. Ada perasaan ganjil yang merayap di benaknya, seolah ia baru saja melakukan sebuah kesalahan besar. Sementara itu, Sinta duduk di kursinya di kelas ekonomi, menatap keluar jendela. Ia tetap tenang, tetapi ada sesuatu yang jelas tersirat dalam ekspresinya. Ia merogoh ponselnya, mengetik pesan singkat sebelum menekan tombol kirim. Senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. Ketegangan di udara masih terasa, tetapi Sinta tahu satu hal, ini baru permulaan. Setelah duduk di kabin ekonomi, Sinta menatap keluar jendela dengan wajah tetap tenang, meskipun pikirannya berputar mencari jawaban. Ia menarik napas perlahan, lalu mengeluarkan ponselnya dari tas. Jari-jarinya bergerak cepat di atas layar, mengetik sebuah pesan singkat sebelum menekan tombol kirim. Tak lama, sebuah notifikasi muncul di layar, menandakan pesan telah terkirim. Senyuman tipis muncul di sudut bibirnya, seolah-olah ia baru saja menekan tombol yang jauh lebih besar dari sekadar pengiriman pesan. Di dapur kecil bagian belakang kabin, Dinda bersandar pada meja kecil dengan tangan bersilang. Wajahnya masih menyiratkan kebingungan. Rekannya, Ardi, menatapnya dengan alis terangkat. "Kamu kenapa sih? Sejak tadi aku lihat kamu gak tenang," tanya Ardi,
menyandarkan tubuhnya pada dinding sempit di dapur itu. Dinda menghela napas, lalu menatapnya. Perasaan saya bilang ada yang aneh dengan perempuan itu. Sinta, penumpang yang tadi saya pindahkan, katanya pelan, namun nadanya jelas. Ardi mengernyit. Aneh gimana? Dia nggak bikin masalah, kan? Nggak, tapi aku nggak tahu. Ada sesuatu tentang dia yang bikin aku merasa ada yang nggak beres. Aku nggak bisa menjelaskan, jawab Dinda sambil menggigit bibir bawahnya. Ardi melipat tangannya di dada. Dinda, insting itu penting, tapi kita kerja di maskapai. Kita nggak bisa memindahkan penumpang begitu saja tanpa alasan yang jelas. Ini bisa jadi masalah serius kalau dia lapor ke atas. Dinda menggeleng. Aku sudah cek tiketnya. Ardi, semua sah. Tapi rasanya dia nggak cocok di kelas bisnis. Ardi menatapnya dengan skeptis. Apa maksud kamu? Nggak cocok? Maksudku, kita nggak bisa nilai orang dari penampilannya aja. Dinda membuka mulutnya untuk membalas. Tetapi sebelum sempat berbicara, suara telepon di dapur kecil berbunyi nyaring. Keduanya saling berpandangan sesaat sebelum Ardi mengulurkan tangan dan mengangkat telepon itu. Halo, dapur kabin, Ardi bicara. Katanya sambil menempelkan telepon ke telinganya. Hanya butuh beberapa detik sebelum ekspresinya berubah serius. Ia menatap Dinda dengan sorot mata tajam sebelum menyerahkan gagang telepon padanya. Ini buat kamu, katanya singkat. Dinda merasakan tangannya sedikit gemetar saat mengambil telepon itu. Halo, ini Dinda. Suara di ujung telepon terdengar tegas dan tanpa basa-basi. Dinda, ini dari kantor pusat maskapai. Kami menerima keluhan langsung terkait penumpang kelas bisnis yang dipindahkan ke ekonomi tanpa alasan yang jelas. Kami membutuhkan laporan rinci segera setelah pesawat mendarat. Sementara itu, pastikan semua penumpang mendapatkan layanan sesuai standar. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Dinda menelan ludah. Baik, saya mengerti, jawabnya pelan. Meskipun suara di telepon sudah terputus sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Tangannya yang menggenggam gagang telepon terasa semakin kaku, seakan baru saja memegang benda yang meledak di tangannya. Ia menutup telepon dengan gerakan lambat dan berdiri diam sejenak, membiarkan kata-kata dari kantor pusat itu menggema di kepalanya. Ardi, yang sedari tadi memperhatikannya, menghela napas sambil menyilangkan tangan di dada. Gimana? Kayaknya bukan kabar bagus, ya? Dinda masih terpaku, lalu menoleh dengan ekspresi yang mulai berubah menjadi panik. Mereka mau laporan rinci begitu kita mendarat. Ini serius. Ardi mengangkat bahu. Ya iyalah serius. Aku kan udah bilang. Kita nggak bisa sembarangan pindahin orang. Apalagi di kelas bisnis. Dinda tidak menjawab. Ia hanya diam. Matanya perlahan-lahan berpindah ke kabin utama. Ke arah tempat di mana Sinta duduk. Wanita itu masih tampak tenang. Menatap keluar jendela seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, kini Dinda merasakan sesuatu yang mengganggunya lebih dari sebelumnya. Sebuah firasat yang sangat kuat mengatakan bahwa ia telah membuat sebuah kesalahan besar. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Dinda masih merasakan kegelisahan yang menggumpal di dadanya. Sejak telepon dari kantor pusat maskapai tadi, pikirannya tidak bisa tenang. Ia tahu ini bukan masalah kecil. Setelah semua penumpang mulai berdiri dan mengambil barang mereka, ia tetap diam di tempat, mengamati Sinta dari kejauhan. Wanita itu masih tetap sama, tenang, tidak terburu-buru, seakan dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering. Dinda menelan ludah, mengambil napas panjang sebelum mengangkatnya. Dinda, ini aku, Pak Rudi. Suara manajernya terdengar serius. Apa yang kamu lakukan tadi? Penumpang yang kamu pindahkan itu bukan orang biasa. Dia putri salah satu komisaris utama maskapai. Dinda merasa dunia di sekelilingnya berhenti berputar sesaat. Lututnya lemas, dan ia harus berpegangan pada meja untuk tetap berdiri tegak. Apa? Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku butuh laporan lengkap darimu dalam 1 jam. Ini bukan hal sepele. Kita harus segera menangani masalah ini dengan baik sebelum berita ini menyebar. Lanjut Pak Rudi dengan nada tajam sebelum menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Dinda menatap layar ponselnya dengan ekspresi pucat. Ia baru sadar bahwa wanita yang ia ragukan, yang ia perlakukan dengan begitu curiga, ternyata seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam maskapai ini. Sementara itu, di sisi lain bandara, Sinta melangkah dengan santai melewati lorong kedatangan. Wajahnya tetap tenang,
tanpa sedikit pun menunjukkan tanda-tanda kegelisahan atau kemarahan. Dia tampak seperti seseorang yang sudah mengantisipasi setiap langkah yang akan terjadi. Suasana bandara yang sibuk sama sekali tidak mempengaruhinya. Tatapannya lurus ke depan, tetapi telinganya tetap awas mendengar berbagai suara di sekelilingnya, mulai dari pengumuman penerbangan hingga suara langkah kaki orang-orang yang berlalu lalang. Saat tiba di pintu keluar, seorang pria berseragam rapi dengan jas hitam sudah berdiri menunggunya. Posturnya tegak, ekspresinya serius namun penuh hormat. Begitu melihat Sinta mendekat, dia segera melangkah maju dan berbicara dengan nada rendah tetapi tegas. "Semua sudah beres, Bu. Tidak ada hambatan," katanya sambil matanya mengamati ekspresi Sinta, memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda ketidakpuasan darinya. Sinta berhenti sejenak, menatap pria itu dengan ekspresi tenang. Senyum kecil tersungging di sudut bibirnya, bukan karena puas, tetapi lebih karena yakin bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. "Bagus. Mereka akan mendapatkan pelajaran dari ini," ucapnya dengan nada datar namun penuh makna. Pria itu mengangguk mantap. Tanpa menunggu instruksi lebih lanjut, ia membukakan pintu mobil untuknya. "Mobil sudah siap, Bu. Kita langsung menuju kantor?" tanyanya dengan profesionalisme yang terjaga. Sinta melirik sekilas ke jam tangannya, lalu mengangguk pelan. "Ya, pastikan semua laporan sudah dikompilasi dengan rapi. Aku ingin melihatnya sebelum bertemu dengan direksi." "Tentu, Bu. Semua dokumentasi sudah diamankan. Mereka juga telah menerima pemberitahuan resmi, jadi tidak akan ada kejutan tak terduga," pria itu menambahkan, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi Sinta. Sinta tersenyum tipis, lalu masuk ke dalam mobil dengan langkah anggun. Namun, sebelum benar-benar masuk, ia berhenti sejenak, memandang langit Jakarta yang cerah. Udara pagi masih segar. Hiruk-pikuk kota mulai bergerak dengan ritme biasanya. Hari ini bukan sekadar insiden kecil di pesawat. Ini adalah langkah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sistem harus diperbaiki, dan dia memastikan dirinya menjadi bagian dari perubahan itu. Dengan tenang, Sinta menutup pintu mobil dan membiarkan roda perubahan terus berputar.